Pada kegiatan jual beli, riba menjadi salah satu perkara yang dilarang keras dalam syariat Islam. Riba adalah tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Hukum riba adalah haram, artinya seorang muslim dilarang untuk melakukannya. Larangan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Karena larangan tersebut, seorang muslim hendaknya menjauhi riba, sebab riba akan membawa pada kemudaratan dan dosa bagi pelakunya. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Secara istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Mengutip buku Ada Apa Dengan Riba karya Ami Nurbait, ada banyak hadis Rasulullah SAW yang memberi peringatan keras tentang dosa riba, yaitu Rasulullah SAW melaknat semua orang yang terlibat dalam transaksi riba. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, yang menulis transaksi riba, dan dua transaksi riba. Beliau mengatakan mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim nomor 4177 dan Abu Daud nomor 3335. Riba termasuk dalam dosa besar sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa saja dosa itu? Beliau bersabda, berbuat syirik kepada Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, makan riba, dan makan harta anak yatim. Hadis riwayat Bukhari nomor 2766 dan Muslim nomor 272. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, riba itu ada 72 pintu. Pintu riba yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang berzina dengan ibu kandungnya. Hadis riwayat Hakim nomor 2259 dan disahihkan Az-Zahabi. Ali Al-Qari mengatakan riba lebih parah dari zina, dari sisi bahwa riba ada kaitannya dengan hak-hak para hamba. Riba mengundang murka Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ketika zina dan riba dilakukan terang-terangan di masyarakat, berarti mereka telah menghalalkan azab Allah untuk ditimpakan ke diri mereka. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir nomor 460 dan disahihkan Al-Albani. Saat ini, riba sudah dianggap biasa dan lumrah di tengah masyarakat. Bahkan tidak sedikit yang beranggapan kalau tidak dengan riba, maka tidak mungkin punya rumah, tidak mungkin punya bisnis, dan tidak mungkin punya kendaraan. Selain mendapatkan dosa besar dan murka Allah Subhanahu wa taala, mudarat dari riba juga kita rasakan di dunia, seperti hidup jauh dari ketenangan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita minta pertolongan kepada Allah supaya kita bisa menjauhi riba dan kita termasuk dalam orang-orang yang beruntung dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijauhkan dari riba di tengah maraknya pelaku riba di zaman saat ini.